Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan materi kebangkitan, perbandingan, sosial individu, dampak dan tantangan pada kewirausahaan sosial, serta kami akan memperkenalkan usaha kami yaitu Voice Lab. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya Vina Indah Lestari dengan NIM 2261180 dan ada dua rekan saya yaitu Saya Devi Intansari dengan NIM 2261167. saya Revanesha Kinina dengan NIM 2261245. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dan silahkan disimak dengan baik ya. Yang pertama ada kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial adalah suatu konsep bisnis yang inovatif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat. Kewirausahaan sosial biasanya berfokus pada masyarakat kelas ekonomi bawah dan terpinggirkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, dan juga berfokus pada kepuasan sosial, bukan memaksimalkan keuntungan. Nah, yang kedua ada kebangkitan kewirausahaan sosial, yang dimana kewirausahaan sosial telah mengalami kebangkitan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sebagai respon atas berbagai masalah sosial yang mendesak. Pada konteks Indonesia, kebangkitan ini ditandai dengan penyelenggaraan acara-acara yang mendukung perkembangan kewirausahaan sosial, seperti Sosiopreneur Muda Indonesia, Soprema, yang diselenggarakan oleh Youth Studies Center, YUSURE, Visipol UGM, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan BRI. Soprema, yang telah berlangsung sejak 2016, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan jiwa wirausaha sosial di kalangan pemuda, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tahu nggak sih apa aja yang menjadi pembeda antara usaha sosial dengan usaha lainnya? Yuk disimak. Jadi kewirausahaan sosial berbeda secara signifikan dengan kewirausahaan konvensional. Sementara kewirausahaan konvensional hanya fokus pada nilai-nilai ekonomi dan keuntungan finansial, kewirausahaan sosial menggabungkan aspek bisnis dengan tujuan sosial. Kewirausahaan sosial lahir dari minat murni masyarakat. Kewirausahaan konvensional lahir dari motif keuntungan individu atau pribadi. Kewirausahaan sosial biasanya menargetkan basis pelanggan yang sangat kecil dan spesifik. Kewirausahaan konvensional biasanya menargetkan basis pelanggan yang luas. Kewirausahaan sosial berinvestasi dengan pertimbangan apakah akan berdampak yang diinginkan pada masyarakat, dan lingkungan kewirausahaan konvensional berinvestasi dengan pertimbangan untuk membuat investasi yang menguntungkan. Kewirausahaan sosial tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang berarti. Ini berarti kewirausahaan sosial menggunakan inovasi dan bisnis sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan peluang untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan membentuk masyarakat, lingkungan, dan alam yang lebih baik. Nah, materi selanjutnya ada mengukur dampak kewirausahaan sosial. Jadi pengukuran dampak sosial pada kewirausahaan sosial merupakan proses untuk menghubungkan perubahan sosial positif dengan tindakan suatu organisasi. Pengukuran dampak sosial penting dilakukan untuk beberapa alasan, di antaranya menarik pendanaan, menunjukkan efektivitas pendekatan yang dilakukan, membantu organisasi merencanakan dengan lebih baik, membantu organisasi menerapkan dengan lebih efektif, membantu organisasi meningkatkan skala inisiatif. Gimana, sudah jelas? Apa belum? Kita masih ada satu poin terakhir. Dan selanjutnya, kami akan memperkenalkan usaha kami. Disimak yang benar, jangan ngantuk. Di poin terakhir ini kita akan membahas tentang tantangan kewirausahaan, yang dimana letak perusahaan sosial beroperasi sangat memengaruhi hampir semua aspek, seperti struktur, status hukum, pendanaan, dan tata kelola. Perusahaan sosial menghadapi berbagai tantangan yang bervariasi, tergantung ketersediaan dukungan keuangan dan masalah sosial yang perlu ditangani. Masalah ini dipicu oleh ketidakcukupan dana dan beban administrasi, seperti peraturan pajak dan birokrasi yang rumit. Selain itu, struktur perdagangan worldwide dan peran perusahaan besar juga menjadi hambatan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah termiskin. Itu saja untuk penjelasan materi kita. Selanjutnya,
selanjutnya masuk pada usaha kami yaitu Voice Lab. Sekarang adalah masuk pada pembahasan usaha kita, yaitu Voice Lab. Deskripsi Voice Lab sendiri adalah usaha yang bergerak di bidang jasa pengisi suara profesional. Kami menyediakan berbagai layanan voice-over untuk kebutuhan komersial, edukasi, dan hiburan. Dengan tim pengisi suara yang baik dan peralatan rekaman yang berkualitas, Voice Lab siap membantu menciptakan suara yang khas dan berkesan untuk berbagai proyek, seperti iklan komersial, video promosi, konten edukasi, animasi dan film, serta podcast dan audiobook. Kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dengan revisi tanpa batas hingga Anda puas. Selain itu, kami menawarkan layanan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk selanjutnya, price list dari Voice Lab ada beberapa layanan yang dibedakan dengan 2 tingkatan. Yang pertama ada iklan komersial. Basic, Rp150.000 per menit. Premium, Rp250.000 per menit, termasuk revisi tanpa batas. Yang kedua ada video promosi. Basic, Rp200.000 per menit. Premium, Rp300.000 per menit, termasuk revisi tanpa batas. Selanjutnya adalah konten edukasi. Basic, Rp250.000 per menit. Premium, Rp350.000 per menit, termasuk revisi tanpa batas. Yang keempat ada animasi dan film. Basic, Rp300.000 per menit. Premium, Rp400.000 per menit, termasuk revisi tanpa batas. Yang terakhir ada podcast dan audiobook. Basic, Rp350.000 per menit. Premium, Rp400.000 per menit, termasuk revisi tanpa batas. Gimana, tertarik dengan price list kami? Segmentasi pasar untuk Voice Lab. Segmentasi pasar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Berikut adalah segmentasi pasar yang relevan untuk usaha kami. Yang pertama ada segmentasi demografis berupa usia, jenis kelamin dan pekerjaan. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Di dalam segmentasi geografis ada 2, yaitu lokasi dan kondisi ekonomi. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Di psikografis juga sama ada 2, yaitu gaya hidup dan kepribadian. Yang terakhir ada segmentasi perilaku yang terdiri dari manfaat yang dicari dan loyalitas. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita melalui media sosial Instagram @se24_voicelab, Facebook @se_voicelab, Fiverr @se24_voicelab, dan yang terakhir ada TikTok kita dengan nama @se24_voicelab. Jangan lupa di-follow untuk akun-akun kami ya guys. Hehehe. Untuk masalah sosial yang ingin kita selesaikan, yaitu gerakan memberi makan kucing liar, adalah inisiatif sosial yang bertujuan untuk membantu kucing-kucing liar yang seringkali kelaparan dan tidak memiliki akses ke makanan yang layak. Banyak kucing liar yang hidup di jalanan mengalami kondisi kesehatan yang buruk karena kekurangan gizi dan lingkungan yang tidak bersih. Melalui gerakan ini, kami berusaha memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada kucing-kucing tersebut, sehingga mereka dapat hidup lebih baik dan sehat. Kegiatan ini melibatkan pemberian makanan kering dan basah yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi kucing. Para relawan secara rutin berkeliling di area tertentu, seperti pasar, lingkungan sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya, untuk memberikan makanan kepada kucing-kucing liar. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat dan memperhatikan kesejahteraan hewan liar. Dengan adanya gerakan memberi makan kucing liar, kami berharap dapat mengurangi jumlah kucing yang kelaparan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi singkat mengenai tugas kami. Seperti layang-layang putus talinya, presentasi ini sampai pada akhirnya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kami pamit undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.